satu kloter itu bisa dikelola oleh 8 syarikat dan artinya dia berbeda hotel. Satu regu yang di sana ada suami istri itu bisa terpisah. Bayangkan bagaimana orang yang sudah semangat naik haji tiba-tiba ditipu oleh orang-orang yang memang memanfaatkan dan bayarannya mahal, Mas Bayu. Ada 150 juta, 350 juta dan sebagainya. Jadi saya bilang saya akan terus ngawasi ini dan membuat formulasi terbaik bagaimana pelaksanaan haji ini betul-betul tidak ada yang memanfaatkan. Saya lihat kelemahan kita hanya di edukasi. Di edukasi. Kalau kita membuat misalnya aturan bahwa travel manapun yang memfasilitasi haji non prosedural seperti itu, lalu dia akan dapat hukuman seanu dan sebagainya, kayaknya sudah tidak mempan. Makanya saya terus mengupayakan ya, di Komisi 8 itu pelayanan haji itu betul-betul menjadi prioritas. Karena ini menjadi etalase bagaimana negara hadir dalam memberikan pelayanan terbaik untuk warga negara. Siapapun yang menjadikan tamu Allah dan tamu Rasulullah itu menjadi komoditas, menjadi sapi perahan, yang diambil keuntungannya, itu sama dengan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Selamat ketemu lagi dengan saya Bayu Sutiono untuk podcast Singkat Berita. Dan saya singkat-singkat aja, artinya akan langsung saja memperkenalkan tamu saya. Sahabat baik sejak, zaman liputan 6, tapi jadi makin akrab waktu saya di Kompas TV nih. Ya, Kang Maman Imanul Haq. Terima kasih Mas Bayu. Begitu, Komisi 8 di DPR RI. Betul. Sengaja saya mau ajak ngobrol. Kalau ada yang saudaranya sedang beribadah haji atau akan beribadah haji ke Tanah Suci, nah mungkin obrolan saya sama Kang Maman ini bisa didengarkan begitu, untuk kemudian jadi kewaspadaan kita semua untuk mengecek segala sesuatunya. Naik haji, ya Kang ya? Naik gitu. Haji. Betul, naik haji. Sudah berangkat awal Mei kemarin. Komisi 8, saya tahu, kita ngobrol sebelum naik haji itu, Kang Maman bilang sudah melakukan survei dan lain-lain, bahkan berangkat ke Tanah Suci untuk fact finding, mencari fakta, untuk memperbaiki tata kelola naik haji kita yang tahun lalu tercatat sebagai yang terburuk. Kita nggak mau lagi itu terjadi tahun ini. Kang Maman, evaluasi apa? Kalau dari Kang Maman sendiri di Komisi 8, secara pribadi gitu, apa yang jadi catatan pertama? Kalau saya kan ngelihat ada haji non-prosedural, haji ilegal yang berangkat ke sana. Kang Maman apa? Iya, saya ingin mengatakan bahwa dinamika haji itu selalu mengejutkan kita. Kita pernah ngobrol ya Mas Bayu, bahwa dari sisi pihak Arab Saudi, ada kesiapan yang lebih siap daripada tahun-tahun yang lalu. Misalnya Arab Saudi sudah mengosongkan jamaah umroh itu sebulan sebelum kedatangan haji. Biasanya ada haji yang pertama masuk, yang umroh masih baru mau pulang. Nah yang kedua soal fasilitas, sudah tidak ada crime yang kadang-kadang mengganggu dan membahayakan, sampai pernah ada peristiwa kejadian crime jatuh itu. Keren-keren di sekitar Mekah masjid, di Masjidil Haram. Karena proyek Tausiatul Masajid atau perluasan masjid itu sudah mulai diminimalisir seperti itu. Dan yang ketiga, sudah ada pola baru yang menggunakan aplikasi. Misalnya ya, saya sudah bisa mengecek berapa ketersediaan kamar, bagaimana catering, termasuk masukan kami soal penggunaan billboard sebagai informasi penting. Suhu hari ini berapa? Bagaimana perubahan cuacanya? Berapa kecepatan angin? Apa yang harus dibawa? Itu dipakai sekarang. Biasanya di Arab Saudi isinya itu hanya ini bid'ah, ini nggak boleh. Sekarang diisi yang lebih informatif dan substansial. Dari pihak Indonesia, saya optimis tahun ini. Misalnya cara penyaringan petugas itu sampai ada petugas 2-3 kali baru lulus. Beda dengan tahun yang lama misalnya, ada orang nggak jelas ikut ujian atau enggak, tiba-tiba jadi pembimbing. Itulah yang kita heran, loh si Anu kok berangkat lewat mana dan lain sebagainya. Saya cek embarkasi, saya cek semuanya. Tetapi ada pertanyaan menggelitik dari sebagian orang. Haji masuk ayo wae gitu masalahnya tuh, kata orang Sunda kebetulan. Dia bilang, iya ini apa ya? Malah ditanya, kira-kira apa ya kita tebakannya. Di luar dugaan, ternyata
Masalah itu muncul dari syarikah. Syarikah itu semacam IO lah, penyelenggara pelayanan. Yeah. Tahun 70-an itu perorangan, namanya Syekh. Lalu tahun 80-90 mulai ada yang namanya muasasah, dia yayasan. Nah baru tahun kemarin ada pakai syarikah, tapi baru satu syarikah yang ngurus Asia Tenggara. Di tahun ini ada sekitar 50 syarikah yang mengajukan diri untuk melayani orang Indonesia. Syarikah ini semacam badan pelayanan atau IO di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Orang Arab atau ada warga Indonesianya atau gimana tuh? Ada orang Arab tapi ada orang Indonesia juga. Gitu. Karena akan melayani. Warga jadi Indonesia. mereka memang udah pengalaman karena mengelola jamaah Asia Tenggara sudah sejak lama. Tapi karena regulasi tentang syarikah ini, maka mereka membuat perusahaan-perusahaan kecil kayak gitu. Dari sekitar 50-an itu terpilihlah 8. Nah, sekilas tidak ada masalah. Terjadilah masalah ketika beberapa orang yang sudah datang ke Arab Saudi, baik itu ke Madinah terutama ya karena itu dia kloter pertama, tiba-tiba ada satu kloter itu bisa dikelola oleh 8 syarikah dan artinya dia berbeda hotel. Satu regu yang di sana ada suami istri itu bisa terpisah. Oh iya, saya baca berita ini. Kok bisa suami sama istri terpisah atau ibu dengan anaknya terpisah, beda hotel? Atau yang risti yang harus ada pendampingan malah terpisah. Atau petugas yang harusnya menjadi petugas kelompok itu malah dia ditempatkan di mana? Malah jauh. Apa yang terjadi tuh? Karena syarikah ketika itu pertanyaan saya kemarin kepada Dirjen PHU Prof. Hilman, saya bilang, Pak Dirjen, apakah? Apa dasar pemilihan yang 8 ini? Karena idealnya, satu syarikah itu, satu IO itu, yang ideal itu hanya 10.000 dan itu hanya 4 maktab. Ini berarti sekitar 25.000, ada yang 30, ada yang lebih. Itu juga pertanyaan bagi kita. Yang kedua, apakah Kementerian Agama pernah melakukan dulu memberitahu ini loh ekosistem haji Indonesia. Kita terdiri dari berbagai pulau dengan tradisi adat yang berbeda. Kita ini masyarakat Indonesia itu sangat-sangat sangat romantis dalam tanda kutip. Kalau bisa kami berkumpul dalam satu hotel, kalau dalam satu keluarga. Dalam gitu bahasa Jawa kan orang mangan kumpul. Sing penting kumpul gitu. Nah, itu tidak dihitung. Hitungan mereka hitungan angka. Yang penting kami dapat 25.000, yang penting kami dapat 10.000. Di dalamnya terjadi macam-macam, lalu penempatan hotel macam-macam tidak dihitung. Nah, yang ketiga saya bilang, kalau itu belum dikomunikasikan, seperti itu, pertanyaan saya, kenapa itu tidak segera dikomunikasikan? Karena gelombang kedua harus sudah mulai hadir nih. Seperti itu. Lalu adalah jawaban dari Prof. Hilman ketika itu. Kami sudah mengatasinya. Pertanyaan saya, kenapa yang muncul itu komunikasi? Misalnya saya orang yang paling keras mengkritisi kenapa Kementerian Agama tidak langsung mendeklar seluruh berita-berita itu untuk mengatakan, oh iya terjadi peristiwa di kloter Anu, keterpilihan si Anu, tetapi sudah kami selesaikan. Itu nggak ada. Betul. Itu nggak ada. Saya bilang, apa yang melihat kalian sibuk? Jangan-jangan ini dari Komisi 8 duluan lewat podcast ini duluan. Iya mungkin gitu ya. Nah saya bilang malah ada upaya si satu jamaah yang mengupload kekacauan, misalnya yang saya baca sekarang hari ini. Ada orang masih teng koper, lalu kalimatnya itu sampai tengah malam mereka masih mencari hotelnya. Bayangin, orang baru datang masih jet lag, apalagi dia adalah orang baru pertama kali ke luar negeri, tiba-tiba mengalami saja. Saya bilang ini bukan persoalan angka, bukan persoalan ini, tapi ada psikologi, ada ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Padahal haji ini haji yang bahagia dan nyaman, nyaman dan bahagia. Saya keliling ceramah-ceramah haji. Saya sudah tidak ngomong soal bagaimana doanya dan sebagainya. Yang saya omongin, yang penting Bapak Ibu sehat dan bahagia. Fisiknya. Sorry itu. Kritik saya terhadap Panasik misalnya, orang-orang itu dicekoki dengan akhirat di tanah suci itu ibarat miniatur di akhirat. Orang yang tukang anu bakal dibalas anu. Itu kan membuat orang secara psikologi ketakutan. Padahal udahlah, Anda berangkat haji,
bahagia, yang penting sehat, nggak bisa baca doa, nggak masalah. Ya. Bawa aja tuh buku doa, acung-acungin tuh di depan Ka'bah. Ya Allah, permintaanku banyak, tapi nggak ada yang hafal. Ini aja baca doanya sendiri ya Allah, kan sesuatu yang membuat mereka bahagia aja. Ya. Nah, termasuk manasik itu, ini kritik saya terhadap manasik. Isinya itu bulak-balik. Oh, bagaimana mereka ditekankan tentang hal-hal yang membuat mereka ketakutan dan sebagainya. Kenapa tidak yang mudah-mudah? Bagaimana cara naik pesawat? Ya. Bagaimana cara mereka membuka kunci hotel? Bagaimana mereka diberitahu nanti Karena akan bisa saja ada yang baru pertama kali naik pesawat. Belum ada yang belum pernah sama sekali tinggal di hotel dengan kunci, kartu dan lain-lain. Betul. Menyalakan Kan ada anekdot Mas Bayu. Saya sering ulang-ulang ini. Iya. Jadi ada orang turun di Jeddah itu, kita berada di Jeddah, semua udah turun. Nah, suami istri nggak bisa turun. Wah, si pembimbing sudah nggak bisa sih, saya diminta lah. Saya bilang, kenapa tidak turun? Ya Allah Pak Haji, mohon maaf, mungkin kami itu diberi oleh Allah harta banyak, tapi kami menahan harta itu. Tidak zakat, tidak sedekah. Akhirnya Allah membalas dosa kami. Kami tertahan, tidak bisa keluar dari kursi ini. Saya bilang, Pak, itu soal dosa, Bapak istighfar aja. Bapak ini nggak bisa keluar, set bel nggak dibuka. Kayak gitu-gitu, Pak. Set belnya. Ada orang teriak-teriak di kamar mandi. Ya Allah, dosaku berlimpah. Lupa bahwa waktu mau itu udah pakai seat belt. Iya. Pengen buru-buru turun, seat belt lupa. Ini termasuk orang teriak-teriak di kamar mandi. Ya Allah, dosaku banyak. Kenapa aku tiap mandi ini selalu diguyur dengan air panas? Azabmu ya Allah. Saya bilang itu putar ke cool. Jadi banyak banget seperti itu. Nah, apalagi, guys, apalagi ketika sekarang yang mengelola itu syarikah. Yang tentu belum tentu tahu kultur kita, nggak paham juga apa kebiasaan orang kita, seperti itu. Orang kita itu kan makan tidak terlalu banyak kok. Nah, begitu masalah syarikah ini muncul, artinya kemudian menyebabkan keterpisahan keluarga, suami dan istri dan lain-lain, kan kita kemudian melihat ini sudah ditangani dengan kerjasama dengan pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi, bukan kesalahan sana, tetapi syarikahnya sudah dikomunikasikan. Udah benar, Kang. Ini dikomunikasikan, udah beres, karena ini kan akan bergelombang datang yang lain. Betul. Mereka nanti akan makin kewalahan kalau ini tidak ditangani dengan baik. Datanya dirapihkan. Kang Maman udah ngecek ini ke Kementerian Agama? Saya udah nanya langsung, saya tanya langsung lewat WA, saya tanya langsung di raker kemarin. Dan saya bilang, ini jadi catatan. Kalau syarikah itu ternyata banyak melakukan kesalahan yang fatal, maka tentu tahun depan dia tidak boleh lagi melayani jamaah Indonesia. Nah, salah satu problem kita, Mas Bayu, baik itu tingkat pemerintahnya, pejabat kita, termasuk jamaah kita, itu selalu minder melihat Arab itu. Selalu minder lihat orang barat kayak gitulah. Mungkin karena mereka yang punya wilayah tanah suci. Mungkin karena mereka pakai jubah, udang-udang, padahal di sana supir, mekanik, tukang bersihinnya pakai jubah. Jadi memang kita soal kepercayaan diri itu yang penting. Bahwa kita ini tamu Allah, tamu Rasulullah. Bahwa kita ini bayar. Bahwa kita ini meminta pelayanan yang setara dengan apa yang kita bayar. Kita kan bayar, jadi layak mendapatkan servis. Nah yang lucu itu, misalnya ketika pertama kali pasca COVID, saya dengan teman-teman nego agar pasca COVID dibuka aja lah, walaupun 50%, oke, dibuka. Nah tiba-tiba mereka minta lebih sekitar 1 triliun. Kalau nggak mau bayar, ya itulah orang Arab. Fihil fulus mulus, mafi fulus mampus. Ada duit mulus, nggak ada ya lu, terserah lu. Akhirnya saya bilang bayar aja. Dibayar tuh. Saya cek tuh pas haji. Masuklah ke kemah-kemah itu. Saya cek karpetnya. Saya bilang, ini berapa harga karpetnya? Kok tipis banget. Sedangkan harga yang kami bayar segini. Mereka terkejut. Lalu mereka bilang, ya Anda harus maklum lah. 2 years we lost. 2 tahun kami kehilangan keuntungan karena COVID. Loh, nggak gitu saya bilang dalam dagang. Yang lucu tiba-tiba icik-icik datanglah orang kita yang membela orang Arab itu. Saya bilang, Anda tahu nggak? Ngapain Anda membela si IO ini? Hanya untuk Anda mendapatkan berapa real yang Anda didapatkan. Saya bilang, kita membela hak jamaah. Tidak boleh jamaah dijadikan komoditas.
Nah, makanya saya inilah realita-realita yang Kang Maman temukan ketika fact finding, mencari fakta di lapangan ya. Jadi ini gurita dari mencari keuntungan dari jemaah haji dari seluruh dunia. Salah satunya Indonesia yang paling banyak kan. Betul. Dan orang yang mencari keuntungan dari jemaah haji ini mulai dari Indonesia. Dimulai dari tanah air. Kita mengkritisi. Misalnya udah berat mereka, tiba-tiba oleh apa yang disebut dengan pengurus itu, KBIH, oknum ya, tidak semua. Tiba-tiba ada yang diminta lagi sampai 12 juta. Untuk apa lagi? Saya ada ceknya. Nanti bisa ditayangin deh. Dicek itu. Iya. Misalnya saya minta datanya sedikit dari Kang Maman. Ngambil ini. Saya bilang, ya Allah, mereka yang haji itu kan ada yang nabung, ada yang memaksakan diri demi kecintaannya, kerinduannya ke Baitullah. Nah, setelah itu mereka dibimbing lagi. Nanti di sana damnya tidak dilaksanakan atau misalnya ditipu. Setelah itu ada yang ditakut-takuti. Misalnya, Bu, Ibu nggak usah berangkat untuk Jamarat karena ini Bu orang lagi kerusuhan. Dia lihat tuh surat kabar tahun 70. Misalnya orang kita kan nggak semua bisa bahasa Arab, sehingga dia saya nggak sana, saya bayar dam bayar dam, lalu ada yang atau biar saya yang melemparkan jumroh. Dan itu berapa? Makanya saya agak ketat soal itu. Saya bilang, siapapun yang menjadikan tamu Allah dan tamu Rasulullah itu menjadi komoditas, menjadi sapi perahan, yang diambil keuntungannya, itu sama dengan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Saya sering katakan gitu. Dan terlihat bagaimana orang yang melakukan itu, Allah memberikan azab. Tapi saya berharap Kang, cerita-cerita kecil tapi ironis tadi gitu, itu udah nggak terlalu banyak kali ya? Apa masih banyak Kang? Saya yakin banyak. Salah satunya kan gini. Kan petugas kita banyak. Penjelasan pengawal-pengawal para petugas ini sebetulnya juga sudah cukup harusnya. Kalau kurang ya harus ditambah. Sehingga nggak masuk nih informasi-informasi sesat seperti ini. Nggak bisa. Iya, itu dia. Ada orang yang dia jadi petugas, dia sendiri nggak ngerti ngapain. Dia sendiri orang baru, nggak paham wilayah, nggak paham bagaimana cara melakukan misalnya komunikasi bila ada orang yang tersesat, sakit, dan lain sebagainya. Ini tugas kita bahwa nanti tahun depan kan mulai oleh Badan Haji. Nah, di Badan Haji kita meminta agar orang-orang profesional yang tahu cara menghitung aftur. Karena dari biaya haji yang paling besar itu penerbangan. Komponen paling besar di penerbangan itu aftur. Bagaimana supaya biaya haji itu murah? Maka afturnya harus dibeli duluan supaya tidak terjadi inflasi. Yang kedua, dia harus tahu misalnya berapa sih harga hotel dengan tipe sekian dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi mohon maaf gitu ya, jangan hanya haji itu bukan hanya urusan ustadz yang mendoakan lalu nakut-nakuti dan lain sebagainya, tapi harus orang-orang profesional. Profesional dan kalau boleh saya titip, punya moral yang juga tinggi. Integritas. Masa sih mereka yang mungkin sudah menabung sekian lama, kan nggak semuanya orang berada. Betul. Jangan lagi lah. Mereka termasuk itu tipu seperti itu. Tipu-tipu itu karena hasrat orang ya, giroh dalam bahasa agama itu. Giroh orang untuk naik haji itu besar. Maka muncullah apa yang disebut dengan haji non prosedural. Haji non prosedural adalah haji yang melalui proses di mana visa yang dipakai itu bukan visa haji. Bisa pakai visa ziarah, bisa visa traveling, siaha, bisa juga visa umal, pekerja seperti yang kemarin. Jadi tiba-tiba mereka sudah sampai Jeddah, tiba-tiba ditanya oleh otoritas di sana, Anda pakai visa apa? Pakai umal, pekerja. Loh, Anda mau kerja di mana? Umur Anda udah 70 tahun lebih. Hanya dideportasi. Bayangkan bagaimana orang yang sudah semangat naik haji tiba-tiba ditipu oleh orang-orang yang memang memanfaatkan dan bayarannya mahal, Mas Bayu. Ada 150 juta, 350 juta dan sebagainya. Itu bayar kemana mereka? Lewat orang-orang yang merasa bahwa dia bisa memberangkatkan haji dan aman. Padahal sekarang pemerintah Arab Saudi agak ketat soal itu, termasuk soal visa haji. Walaupun kita kritisi mereka, pemisahan kemarin agak terlambat. Gara-gara nih kita titip pesan, kalau ada yang mau berangkat ke beribadah haji tahun ini dengan cara non prosedural, media-media menyebutnya ilegal nih.
begitu ya, Kang Maman, urungkan karena Kerajaan Arab Saudi menyatakan mereka akan sangat ketat di setiap titik, di setiap perbatasan. Betul ya, Kang? Betul, betul. Melihat surat-surat. Jadi mau di Madinah maupun langsung ke Mekah, semua akan sangat diperiksa surat-suratnya. Jadi urungkan niatnya. Lebih baik kemudian untuk bertanya dengan baik, berangkat dengan legal atau prosedural. Ini pesanlah mudah-mudahan ya. Jangan sampai nanti di sana repot itu nanti kalau ada apa-apa di sana. Haji itu atau ibadah secara keseluruhan itu harus pakai rasionalitas. Tapi gini Kang, kita nggak cuman kali ini kan ngobrol mengenai ibadah haji sama Komisi 8 dan terutama Kang Maman. Ini ada aja terus. Klasik banget nih Kang. Iya aneh. Di mana sih yang salah tuh? Apakah di Indonesianya atau di Arab Saudinya? Gimana sampai kemudian ini masih ada aja yang berani berangkat dengan non prosedural? Saya rasa di dua-duanya ya. Waktu tahun baru kemarin, pergantian 2024 ke 2025, saya kebetulan agak lama di sana, hanya ingin melihat bagaimana syarikah itu nanti bekerja. Nah kebetulan orang-orangnya MBS itu anak-anak muda banget, usia paling tua itu sekitar 25-an lah. Mereka ngajak ngobrol dengan saya. MBS Muhammad bin Salman. Pangeran nih ya. Dia kan yang punya otoritas, dia yang punya ambisi besar memberikan pelayanan haji terbaik, profesional dan lain sebagainya gitu. Oh, oke. Saya ketemu tuh anak-anak muda yang jadi binaan-binaan beliau kan. Beliau sangat muda banget. Dan saya optimis, ini ada gerakan baru yang profesional dari Arab Saudi tentang pelayanan atau servis. Haji itu tidak sekedar ibadah bagi mereka, tetapi profesional bagaimana ini menjadi bagian destinasi wisata religi terbaik yang memberikan pelayanan. Nah, lalu mereka mulai curhat bahwa haji ini kan dikelola jauh ya. Sebelum Nabi Muhammad pun sudah mulai sistem air, sistem penginapan, sistem ini dan sebagainya. Lalu mereka cerita bahwa ketika kerajaan memberikan semacam visa mujamalah atau furoda di kita. Nah, lalu disebutkan, misalnya raja udah nyebutin, kita ngeluarin visa seanu, nanti dibagi nih. Kalau yang dekat dengan raja, nasabnya masih dekat, seperti itu Anda misalnya dapat 10, ke bawah lagi dapat 5, ke bawah lagi dapat 1. Ini kalau dikumpulin banyak. Nah, furoda ini semacam bahasa saya, koreksi ya Kang Maman, undangan lah ya. Atau hadiah. Lebih hadiah. Gitu. Mujamalah itu semacam ini loh, raja memberikan boleh datang ya. Datang ya. Ini pisahnya ya gitu. Nah, khusus dari kerajaan. Betul. Ini dibagi-bagikan ke keluarga kerajaan. Ada yang dapat seanu. Nah, ini ada koneksi Indonesia. Jadi misalnya mungkin tidak hanya Indonesia juga negara lain. Gitu. Misalnya si raja bilang oke ya, set, udah tahu. Nah, orang kedua langsung ngubungi orang Indonesia. Nah, orang Indonesianya itu ngubungin orang yang nggak pernah tahu persis berapa, kapan, di mana. Dia keburu bilang, aku udah dapat informasi nih, dapat 150. Siapa yang mau berangkat? Berapa? Sekitar kalau 150 juta itu hal yang wajar, ya untuk ini. Seperti itu dengan akomodasi dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba terputuslah ternyata ada orang yang menawarkan lebih. Misalnya ada yang nawar 300 dan sebagainya. Jadi ini udah ada tuh jamaah yang tertipu. Seperti itu. Jadi di satu sisi kita tidak melakukan validasi terhadap informasi ini, di sisi lain ada orang yang sudah kadung nerima uang, akhirnya dia berpikir udahlah yang penting berangkat. Soal ini kan bukan jalur resmi pemerintahan yang terjamin informasinya A1 atau bisa dipercaya. Udah nggak karuan lah sebetulnya. Jadi ya. Dalam bahasa Arab, khobar itu adalah mahtamal sidq wal qidbah. Ini baru sekedar informasi yang belum tervalidasi. Dia boleh bohong, boleh juga benar. Nah, yang benar itu mereka untung tuh. Karena punya koneksi di Arab Saudinya, dia lepas. Dia bisa masuk. Ada yang sudah masuk kota Mekah dekat Masjidil Haram, tapi tidak bisa masuk Armuna. Atau ada yang memanfaatkan ketidakjelasan ini. Dan itu keuntungannya gede. Orang kadang-kadang itu tadi saya bilang, ibadah itu harus pakai akal. Gini Kang, rasionalitas. Runutan itu kan tetap dengan surat-surat yang kemudian bisa dideteksi sebenarnya. Kalau ini semacam jatah dari kerajaan dan lain-lain, mungkin ada suratnya dan lain-lain.
itu nggak ada pemeriksaan. Oh, jadi kemudian ini bisa lolos. Saya bingung itu kok bisa lolos Ya saja. itu, gitu. makanya kalau saya ya pernah menelusuri bagaimana jamaah non prosedural itu bisa haji. Iya. Oh, ternyata di bandara mereka sudah punya orang. Oh. Sehingga handling itu diberikan ke mereka sehingga tidak melalui proses jawazes atau imigrasi yang formal. Lalu mereka dibawa tuh dengan mobil yang sudah ada tanda sehingga kita tahu kerajaan lah ya. Oh, itu orang dalam nggak berani. Lalu mereka ditempatkan di hotel. Ada hotel kalau kita masuk di tower jam-jam, ada hotel yang dulu itu miliknya Bin Laden. Nah, karena Bin Laden dibekukan, tapi hotel itu bisa terpakai. Bisa terpakai. Nah, kebanyakan mereka di sana. Artinya kan beberapa orang dengan otoritas atau kepangkatan yang tinggi dan sebagainya, mereka bisa melegalkan itu. Seperti itu. Makanya saya tetap meminta, walaupun mereka jamaah haji yang non prosedural, ketika mereka mendapatkan kesulitan, pemerintah kita tetap harus hadir. Tidak boleh juga kita nganggap, oh mereka itu salah, mereka non prosedural. Enggak, karena kita kan tetap aja warga negara dimanapun dia harus mendapatkan perlindungan. Selama ini kan itu udah berjalan kan sebetulnya. Iya, tetapi itu merugikan sebenarnya. Ketika dideportasi, itu kedutaan besar kita rugi karena ngeluarin biaya untuk itu. Dan itu nggak 1, 2, 10 orang itu. Banyak. Kemarin yang terakhir kan 52 orang. Makanya. Orang tua, orang yang nggak paham apa-apa. Yang kasihan itu, Mas Bayu. Orang sudah berangkat nih, lolos nih dari imigrasi kita. Cuit, seperti itu. Tiba-tiba dia harus berhenti di Thailand. Tiba-tiba mereka harus berhenti di Dammam. Di berhenti di mana? Setelah itu mereka nggak tahu apa-apa. Karena kan salah satu modusnya kan memang berangkat tidak langsung ke Arab Saudi atau kota-kota Arab Saudi, tapi kan berpindah ke kota dulu dan lain-lain. Betul. Cuma maksud saya kan dari sekian lama saya menyebutnya ini masalah klasik gitu di DPR, Kementerian Agama, nggak ada barrier yang bisa kemudian membatasi agar ini bisa diminimalisir. Saya lihat kelemahan kita hanya di edukasi. Di edukasi. Kalau kita membuat misalnya aturan bahwa travel manapun yang memfasilitasi haji non prosedural seperti itu, lalu dia akan dapat hukuman seanu dan sebagainya, kayaknya sudah tidak mempan. Oh ya? Ya. Berkali-kali kita lihat kasus umroh. Saya melihat kasus umroh kayak First Travel itu, ya, dulu. Tiba-tiba mau mendapat untung begitu banyak, ratusan miliar lah ya, seperti itu. Setelah itu nggak kedengaran tuh beritanya. Jadi kuncinya menurut Kang Maman edukasi. Edukasi. Harusnya, sehingga masyarakat bisa tahu mana berangkat yang pasti aman dan tidak. Saya sering beritahu. Ini sekarang sudah mengarah ke sana atau ada upaya edukasi? Ada upaya. Di rancangan undang-undang terbaru kita soal haji yang sekarang sedang digodok di balik lalu nanti harmonisasi seperti itu, kita menekankan soal itu, soal bagaimana haji ini tidak hanya dilihat dari aspek ubudiyah ibadah, tapi lebih kepada bagaimana melihat masyarakat itu tercerahkan, teredukasi bahwa tidak boleh dia berangkat haji tanpa prosedural yang jelas, tidak boleh orang berangkat haji tetapi dia tidak memiliki kepastian soal di mana dia mondok, di mana dia dapat catering dan lain sebagainya. Ini akan sampai ke desa-desa, kabupaten. Iya. Indonesia ini kan luas banget soalnya. Luas banget dan ya itu tadi klasik gitu. Coba kapan-kapan kita lihat Mas Bayu. Setiap bulan haji ini, saya bisa nunjukin beberapa tempat di sekitar Jakarta ini di mana orang-orang yang tertipu, yang sudah dari daerah datang di Jakarta, ternyata mereka nggak kemana-mana. Dan mereka mau pulang malu karena sudah syukuran dan sebagainya. Nanti orang haji pulang, pertama mereka pura-pura ikut pulang dan menyebutnya haji. Sampai harus begitu. Sampai ya, harus begitu. Mereka harus... Yang kasihan tuh orang-orang tua ya, yang nggak paham apa-apa dan sebagainya. Tiba-tiba dia terlantar di sebuah tempat transit. Seperti itu, tanpa ada penanggung jawab dan lain sebagainya. Ya, tapi Kang Maman optimis bahwa hal-hal semacam ini sudah mulai ada perbaikan-perbaikan, mulai edukasinya dan lain-lain, Kang Maman. Saya melihat ya, itu tadi yang di pembicaraan awal kita katakan dinamika. Di kitanya serius, ternyata di Arab Saudinya IO-nya yang nggak serius. Kayak gitu. Nanti apa lagi gitu? Apalagi seperti itu. Makanya saya terus mengupayakan ya di Komisi 8 itu pelayanan haji itu betul-betul menjadi prioritas. Karena ini menjadi etalase bagaimana negara hadir dalam memberikan pelayanan terbaik untuk warga negara.
Seperti itu. Dan ini melibatkan bukan hanya Kementerian Agama, tidak hanya Badan Haji nanti. Di sana ada Menteri Luar Negeri, di sana ada Menteri Perhubungan karena berkaitan dengan pesawat. Bayangkan aja kemarin ada pesawat yang dia transit 2 kali. Jadi dari Indonesia transit dulu di India, setelah itu dia transit lagi di Dammam, setelah itu baru nyampe ke Jeddah. Ada pesawat yang harusnya berangkat hari ini tiba-tiba 24 jam kemudian baru datang. Seperti itu. Ada lagi soal visa. Misalnya ada jamaah sudah datang tuh ke bandara, ke embarkasi ya, asrama haji. Setelah itu dia nggak bisa berangkat. Karena apa? Visanya belum keluar. Kan miris banget gitu ya. Orang udah siap dan sebagainya. Nah, padahal komitmen dari Muhammad bin Salman itu jelas. Semuanya harus on the track. Semuanya harus proseduralnya ditempuh. Dia bikin simulasi banyak hal. Seperti itu. Jadi jangan-jangan upaya mereka untuk memperbaiki pelayanan dan lain-lain pun belum sepenuhnya berjalan yang diinginkan, begitu ya. Dan ini menjadi penjajakan juga bagi pemerintah Indonesia. Iya, betul. Makanya kita terus melaporkan ya, melaporkan langsung. Kebetulan ketika Pak Muhaimin jadi wakil DPR RI bidang Kesra, beliau sudah membuat kebijakan untuk memisahkan antara Kementerian Agama pengawasannya dengan DPR. Sehingga ketika itulah kami menemukan 20 kamar mandi dipakai oleh ratusan orang, lalu ada yang antri sampai 3 jam, 4 jam, seperti itu. Kita pun menemukan bagaimana orang ditumpuk. Ketika itu saya ninjau dengan Pak Muhaimin dan dengan Pak Dasko juga. Pak Dasko bilang, ini apa katanya? Sampai tumpuk-tumpuk kayak gitu. Nah, lalu kita memberi masukan. Sekali lagi, pemerintah Arab Saudi hari ini sebenarnya lebih terbuka. Seperti itu. Tapi kita tahu, kenapa Islam diturunkan di kota Mekah itu? Sederhana. Karena ada Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan-jangan masih ada. Islamnya memberikan transformasi. Islamnya melakukan upaya budaya seperti itu. Tapi karakternya dimiliki oleh sebagian orang, bahkan oleh orang Indonesia. Ya, karena begitu ada hal semacam itu dimanfaatkan lah gitu ya. Betul. Kang, saya cuma penasaran. Kang Maman kan mengurusi terus ini setiap tahun. Apakah yang terjadi dengan jemaah haji Indonesia ini juga terjadi sebetulnya? Sebutlah kalau tahun ini ada penjajakan dengan pemerintah Arab Saudi yang sedang memperbaharui, mereformasi pelayanan ibadah haji ini. Malaysia mengalami hal yang samakah? Negara-negara lain juga mengalami hal yang sama? Atau karena kita tinggal di Indonesia, kan kita hanya melihat pemberitaan mengenai jemaah haji Indonesia. Yang lain juga ada masalah-masalah. Iya, kalau kita lihat ya, bahwa hanya Indonesia yang begitu konsen terhadap perjalanan haji ini. Dari mulai dia diajak haji, lalu daftar, sampai pulang, itu negara terus hadir. Nah, negara lain sebenarnya, apalagi negara-negara sekuler seperti Turki. Turki itu tidak ada Kementerian Haji, Kementerian Agama aja nggak ada. Maka dikelola oleh swasta, namanya Diyanet. Begitu pula, walaupun Malaysia mengurusi haji, tapi Malaysia itu pun lebih dia lebih sedikit dari kita tentu, dan mereka punya manajemen yang berbeda dengan kita. Nah, jadi ketika kasus-kasus ini terus menimpa maka negara selalu hadir. Nah, kita tidak tahu persis data negara yang lain karena beberapa negara makan dia tidak menyediakan itu, tidak menyediakan Anda di mana hotelnya dan lain sebagainya, tapi mereka dikelola oleh travel sendiri seperti itu. Nah, makanya saya melihat bahwa beberapa negara misalnya ketika Arab Saudi meminta tambahan lebih pasca Covid, beberapa negara tidak mau mengirimkan jamaah hajinya. Seperti itu. Nah, ketika peristiwa ini saya yakin negara lain mengalami hal yang sama seperti itu, tapi mereka mungkin mengatasinya dengan cara sederhana karena ada kultur yang berbeda, psikologi yang tidak sama. Misalnya suami istri terpisah, ya udah kamu di sana, aku di sini. Sesimpel itu. Seperti itu. Tapi tidak dengan Indonesia yang mungkin punya budaya yang berbeda begitu ya, dan kemudian mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi pemerintah Arab Saudi gitu kan. Iya, makanya saya minta diplomasi tinggi ya. Bahwa haji ini bukan hanya urusan Kementerian Agama atau nanti Badan Haji. Tapi harus ada diplomasi tingkat tinggi bahwa kita tuh setara dengan Arab Saudi. Kita harus yakinkan ke Arab Saudi bahwa kami membawa untung buat Anda. Jamaah kami terbanyak,
perilaku jamaah kami moderat, tidak ekstrim, tidak radikal, dan jamaah haji Indonesia jangan lupa Mas Bayu, senang belanja. Jadi kami mendatangkan devisa loh. Maka dengan itu tolong servis kami yang terbaik. Itu yang harus dikatakan. Jangan sampai kita ke sana kayak ya orang Indonesia lah, lihat orang pakai jubah, udeng-udeng, janggutnya panjang, cium tangan semua. Padahal di sana ada cleaning service, sama aja kok. Nah, untuk pelaksanaan haji tahun ini dengan segala permasalahannya, Komisi 8, Kang Maman, akan terus berkomunikasi dan kemudian terus melakukan evaluasi secara langsung kepada Kementerian Agama, kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan. Ini kan masih panjang nih. Dan permasalahan ini kan jangan sampai domino, kemudian merembet kemana-mana. Tapi ini masa transisi, Mas Bayu. Transisi dari Kementerian Agama ke Badan Haji. Satu. Yang kedua, ini tahun ini tuh masa transisi. Masa transisi. Ya? Yang kedua, transisi juga di sana, di Arab Saudi. Bagaimana sistem syarikah ini itu menjadi pertaruhan besar. Ini bukan excuse supaya nanti terjadi apa-apa. Iya. Saya semua sempat berpikir nih, ini jangan-jangan ya dibiarkan begini supaya orang mengatakan tuh sulit ngelola haji. Jangan dulu Anda berpikir setelah ada badan haji lalu jadi kami tinggalkan. Gitu. Saya pernah curiga gitu. Saya gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan tidak. Nah, termasuk di sana. Jadi saya berpikir ini kan Muhammad bin Salman ini reformatif. Jangan-jangan yang membuat kekacauan ini dalam tanda kutip ya, itu adalah orang lama yang merasa lahannya comfort zone-nya terganggu, lalu saling menyalahkan dan sebagainya. Saya sebut di raker kemarin, nyebut nama orang saya. Saya tahu persis yang dari 8 ini siapa dari siapa yang pemain lamanya. Ini ada 4, ini ada 2. Jangan-jangan orang membuat jebakan kekacauan ini tuh kan. Kalau tidak karena saya, kalian tuh nggak becus. Nah, saya khawatir kayak gitu. Makanya saya bilang, Kementerian Agama jangan merasa bersalah lalu bersembunyi. Anda ungkapkan aja siapa pemain lama yang main-main juga soal penunjukan yang 8. Siapa orang yang mengambil keuntungan dari penunjukan yang 8 ini. Atau saya bilang di raker itu. Mereka bilang, mohon maaf Pak Kiai, kita sudah dan sebagainya. Oke, kalau gitu enggak. Tetapi ini jadi catatan. Yang penting jangan ada jamaah kita yang jadi korban. Itu aja. Biarkan mereka nyaman dan bahagia. Dan gelombang kedua ini yang mulai berangkat, seperti itu jangan ada yang mengalami seperti gelombang pertama. Itu yang menjadi catatan Komisi 8 untuk saat ini ya. Betul. Dan akan terus melekat mengawasi apa yang menjadi pelaksanaan haji tahun ini ya Komisi 8. Betul, saya membuat catatan-catatan penting ya. Catatan-catatan penting karena saya bagian dari yang menjadi panja Undang-Undang Haji dan BPKH. Seperti itu. Jadi saya bilang saya akan terus ngawasi ini dan membuat formulasi terbaik bagaimana pelaksanaan haji ini betul-betul tidak ada yang memanfaatkan giroh orang beragama, giroh orang berhaji, lalu mereka mengambilkan cuan atau profit untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai terjadi. Ya. Satu lagi ya Kang, terakhir nih. Ini jadi catatan bagi pemerintah saat ini kan. Nanti kan dititipkan di Komisi 8 untuk pelaksanaan haji, dalam hal ini Kementerian Agama. Karena kan langkah-langkah menjelang pelaksanaan haji tahun ini udah bagus nih. Pak Yai Nasruddin, Pak Menteri Agama berhasil menambah jumlah petugas kesehatan dan lain-lain di sana. Mudah-mudahan ini kan akan menambah kualitas pelayanan bagi jemaah haji. Itu saja buat saya udah diplomasi yang berhasil dengan Kerajaan Arab Saudi. Tinggal itu tuh yang tadi komunikasi kepada publiknya. Komisi 8 ya turut membantu lah. Betul bahwa semua harus disampaikan, baik buruknya, di mana letak salahnya. Jangan khawatir. Karena publik harus mendapat penjelasan ini segera. Betul. Karena ini sedang dilakukan. Nah, hal semacam ini disampaikan kan? Disampaikan kemarin kepada Kementerian Agama atau siapapun yang bertanggung jawab mengenai. Jadi kemarin kita panggil. Jadi masukan dari jamaah, lalu video-video kita kumpulkan, lalu kita panggil lah Dirjen PHU. Pertanyaan saya pertama itu, kan? Kenapa Anda diam? Kenapa Anda tidak menjelaskan? Kenapa Anda tidak melihat bahwa respon masyarakat bikin gelisah?
cukup bilang bahwa oke, kejadian itu ada. Apa ini era media sosial? Iya, keterpisahan antara anak dengan orang tua. Tapi bilang aja, tapi sudah kami atasi. Ya. Itu terjadi karena ini ada sistem badu, sistem syarikah yang kami belum komunikasikan dengan baik. Kami berjanji, tinggal gitu aja. Ya. Nah itu kenapa hal itu dibiarin gitu? Saya sampai tanya, apa kurang anggarannya untuk komunikasi ini? Yang terjadi apa coba? Yang terjadi beberapa video saya dan video para jamaah yang berkeluh kesah itu tiba-tiba di-counter oleh jamaah yang lain. Alhamdulillah saya ada di Mekah, tidak ada apa-apa, bikin bahagia. Saya bilang ngapain ini? Era Jokowi sudah berhenti. Di mana anak bangsa harus dibenturkan lewat kasus kardon cebong dan sebagainya. Ini masanya Pak Prabowo. Di mana semua informasi harus transparan, harus lebih terbuka, lebih jujur, dan tidak boleh ada anak bangsa, apalagi sesama jamaah haji, dibenturkan hanya untuk keterdiaman kalian. Saya bilang gitu. Seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan informasi-informasi seperti ini bisa segera apapun yang terjadi direspon dengan cepat. Betul. Justru itu yang akan menimbulkan kepercayaan soalnya, ya kan? Dan mudah-mudahan Komisi 8 juga titip nih lewat Kang Maman terus membantu perbaikan-perbaikan. Rasa penasaran kami, masa iya sih pelaksanaan haji Indonesia nggak bisa berjalan dengan baik, kualitas hebat nomor 1, apalagi pemerintah. Kalau untuk Indonesia, pemerintah yang turun tangan. Saya rasa banyak sebenarnya mau membantu. Jangan-jangan perlu juga dibuka kan ya kan? Dibuka dan harus orang-orang profesional. Nah, hal ini nanti mulai akan dilihat juga sebagai sebuah gebrakan progresif baru mengenai pelaksanaan haji ke depan. Saya melihat itu ya. Kalau lihat kita di draft Undang-Undang Haji yang baru, lalu juga Undang-Undang Keuangan Haji, maka ini harusnya menjadi menjadi kekuatan besar untuk mendorong perbaikan pelayanan yang terbaik. Seperti itu. Mudah-mudahan ya. Tapi bagaimanapun, walaupun ini bukan hal yang mudah kita tahu, kita bisa bayangkan, tapi kan harusnya bisa. Seharusnya kan ini tiap tahun. Iya. Itu aja, lokasinya segitu-gitu aja. Lalu cuma 241.000 lah ya kalau kita ngitung yang maksimal seperti itu. Masa sih tidak bisa dihitung dengan misalnya saya tuh membayangkan Mas Bayu misalnya mau berangkat tahun depan. Mas, tahun depan berangkatnya. Ini pesawatnya, tanggal anu dan sebagainya, nantinya PC. Ini loh hotelnya, lalu ini loh jadwal perjalanannya. Maka Mas Bayu bisa loh umroh duluan misalnya untuk nanti hotel saya di sini. Saya nanti ininya di sini. Harusnya kan bisa. Bisa. Sekarang kita aja bisa kok jalan-jalan tidak pakai perlu sistem seperti ini. Dengan dengan aplikasi-aplikasi itu. Iya kan? Lalu apa yang membuat sulit? Kecuali orang berpikir keuntungan pribadi. Dengan cara memanfaatkan, mohon maaf, orang-orang yang awam, orang-orang yang baru pertama kali berangkat. Nah, itu Kang, yang kayaknya mesti digebrak deh itu. Mumpung pemerintahan juga baru. Gebrakan-gebrakan ini kan yang sebetulnya... Tapi saya pernah tanya Mas Bayu, kepada orang yang sering membimbing haji, umroh dan sebagainya, kenapa Anda berani melakukan kezaliman terhadap jamaah Anda? Jawab dia sederhana. Kami kan sering ke Mekah. Sebesar apapun dosa kami, kalau kami bertobat diampuni sama Allah. Masya Allah. Jangan-jangan saya bilang orang-orang yang ngerti agama, kenapa mereka berbuat dosa? Karena mereka tahu cara bertobat yang baik. Itu yang membuat kita semakin ya Allah. Engkau harus turun tangan ya Allah, menghadirkan orang-orang baik, orang-orang yang transparan, orang-orang yang tidak mengambil keuntungan. Kayak gitu. Ya, mudah-mudahan itu bisa terjadi lah. Sehingga selektif nih kan siapa yang mengurusi pelaksanaan jemaah haji di Indonesia. Kang Maman, kalau Kang Maman nanti berangkat wakil Komisi 8 untuk sana, saya titip-titip video-video untuk singkat berita sehingga saya bisa menayangkannya juga untuk publik. Nanti biasanya di komisi banyak nanti kita kirim. Siap. Jadi saya bisa menyampaikannya ke sana bahwa bukan saja Komisi 8 semua kepingin ini berjalan dengan baik dan bisa menjadi jembatan-jembatan bagi. Tapi Mas Bayu yang penting itu nanti dari jamaah ya. Betul. Karena kalau orang DPR pengawasan itu kadang-kadang kita nggak ketemu juga sama jamaah. Oh masa? Gitu. Jadi ketemu pun waktu pas pengawasan. Saya pikir Kang Maman nanti atau Komisi 8 nanti ya
mencari di mana jemaah Indonesia untuk bisa tahu langsung dari mereka gitu? Iya, tetapi ketika puncak haji, kami sudah ada di satu wilayah di mana kita pun agak sulit. Oke. Kayak gitu. Tapi saya nanti akan minta kebetulan laporan itu masuk. Okay. Tapi ada juga jemaah-jemaah kita yang di sana yang kebetulan rajin. Rajin itu anak-anak muda. Kayak gitu yang bisa nanti lapor langsung saya kirim. Siap. Mudah-mudahan komunikasi seperti ini yang akan membangun kepercayaan buat Komisi 8, buat pemerintah. Saya sih bismillah lah, kita bisa menyelesaikannya. Insya Allah. Gitu. Kalau niatnya juga baik, selesai nih barang. Insya Allah. Insya Allah. Kang Maman, terima kasih informasinya dan evaluasinya. Mudah-mudahan berguna buat pemirsa Singkat Berita. Kita ketemu lagi di ngobrol yang lain, Kang Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.